Sandi datang, dengan Ragnar datang, terlepas itu tim semua pemain-pemain bagus kan mereka datang kan tidak mengganggu kuota pemain asing. Karena mereka warga negara Indonesia. Ya kan? Sama seperti Tom dan Eliano. Jadi kalau dengan tambah misalnya ada kuota 11 masih tetap bertahan, untuk Adasan kan lebih mewah. Kuat. Bung Ropan, Mas Erwin, ini kita tahu Persib Bandung kan mendatangkan Sandy Walsh dan juga beberapa pemain nih jelang bursa transfer musim panas 2026. Ini melihat kedatangan Sandy Walsh juga kan tentunya semakin banyak pemain diaspora yang makin banyak datang ke tanah air nih kan. Di tahun lalu kan ada Tom Hai, Eliano datang ke Persib, terus juga ada Mauro Ziastra, Jordi Amat dan lain-lain yang datang ke Persija. Nah, melihat fenomena ini menurut Bung Ropan, menurut Mas Erwin seperti apa? Sama. Sweet. Gimana Mas? Gini, belakangan ini kan ada pandangan bahwa ngapain sih kok balik ke Indonesia gitu kan, mendingan di luar gitu. Tapi kalau dibalikin lagi, emang di luar gampang cari klub? Kan nggak juga sebenarnya kan. Kalaupun ada di luar ya, dalam pemahaman saya, mungkin pemain-pemain diaspora itu akan tetap bermain di luar gitu. Karena kan mereka pasti tahu bahwa ya harus diakui ekosistem sepak bola di luar, terutama di Eropa itu kan masih lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia sekarang ini ya. Indonesia sedang mengejar untuk bisa menjadi lebih bagus lagi gitu. Dan saya pikir itu hal yang wajar kok itu. Itu hal yang manusiawi. Kalau misalnya masih mau berkarir, dan mereka pasti masih mau berkarir, mendapatkan menit main, bisa bermain untuk timnas, ya mereka pasti akan mencari klub yang mau untuk mengontrak mereka. Kalaupun mereka tadinya di Eropa terus sulit untuk mendapat klub, dan ternyata di Indonesia ada yang mau mengontrak, kenapa enggak gitu ya. Dan kalau bisa jadi bayaran lebih gede kan? Mungkin dan ya. Jaminan main juga lebih besar gitu. Ya, jaminan main di klub, bayarannya mungkin lebih besar. Sampingannya itu juga mungkin juga ada gitu ya. Iya, endorsement gitu. Harus diakui kan itu jadi sumber pendapatan juga yang belum tentu belum tentu didapat kalau di Eropa ya. Ya kenapa enggak ya, namanya profesional kan akhirnya ya harus diakui bahwa ujung-ujungnya ada materi di situ, uang, kesempatan main, itu sih. Gimana Bung Ropan? Ya kalau melihat misalnya Sandi ya contoh ya. Dia kan sudah keluar misalnya dari Eropa, kemudian udah ke Jepang lah sebelumnya kan, lalu ke Thailand, ya, dan sekarang rumor dia ke Indonesia, oke lah dengan Persib katakan. Saya pikir itu pilihan bagi dia lah, dia sudah memikirkan secara matang, karena dengan usia dia yang mungkin masih makin dekat dengan 30 tahun, dia mesti mencari klub yang mapan buat dia, karena jaminan buat dia kan, karir dia hidup ke depan. Karena kalau dia mau balik ke Eropa lagi ya, saya pikir akan sulit buat dia untuk bersaing maksudnya, ya kan? Jadi dia pilih yang benar-benar yang dia bisa hidup gitu loh. Dan mumpung untuk bisa, dia sudah berpikir kalkulasi bahwa untuk menamatkan karir dia ya lebih baik udahlah Indonesia, yang penting dia bisa bermain kan. Jadi Indonesia lebih dekat, untuk main di tim nasional juga lebih gampang, lebih enak buat dia, ya. Jadi nggak susah-susah. Dan dia sudah berpikir ketika Tom Hai memilih soal bermain di Persib ya, dia pasti akan merasa itu Tom aja, Eliano aja masih muda, sudah memilih, walaupun Eliano masih bisa sebenarnya kan di Eredivisie katakan ya. Masih sering main di Zwolle. Iya, di Zwolle, atau mau apalagi kamu di kasta kedua masih bisa main dia kan, misalnya. Tapi semua memilih sini. Jadi ujung-ujungnya memang ya untuk masa depan dia, uang mungkin ya bagi dia paling penting, yang mungkin dia tidak dapatkan kalau dia bermain di luar Asia dengan angka yang begitu besar. Jadi ya pilihan dia memang ke Indonesia udah paling, menurut saya udah tepat buat dia. Karena kapan lagi mungkin dia bisa berpikir mungkin hanya bermain 3-4 tahun lagi, cukup ya bagi dia untuk pensiun. Betul. Begitu. Jadi kita tahu kualitas dua pemain diaspora yang merapat ke Persib Bandung, Ragnar Oratmangun dan juga Sandy Walsh, kita tahu memiliki kelebihan yang luar biasa ya, Bung Ropan, Mas Erwin. Ragnar Oratmangun bisa main di banyak posisi kan, mulai dari winger kanan, kiri, penyerang, dan juga gelandang sentral. Sedangkan siapa satu lagi, si Sandy Walsh kuat saat dimainkan sebagai fullback kanan, bahkan juga terkadang bisa dimainkan sebagai gelandang sentral, dan back tengah juga kan bisa. Back tengah juga bisa juga kan. Dengan kehadiran pemain-pemain seperti ini, gimana Mas Erwin, Bung Ropan,
terhadap Persib Bandung? Apakah bikin Persib Bandung semakin kuat atau seperti apa? Harusnya sih bisa semakin kuat ya kalau main bola itu semudah plug and play gitu ya. Karena kemampuan dari Ragnar sama Sandi bagus. Tapi kan yang harus dipikirkan adalah mereka bermain di sepak bola Indonesia gitu ya. Rimba belantara sepak bola Indonesia. Benar-benar. Ya kan? Itulah. Persaingannya seperti apa, terus keras juga main faktor non teknisnya juga masih kuat. Itu yang membuat mereka tentu butuh adaptasi gitu ya. Tapi kalau di Persib saya pikir dengan pemain-pemain yang baru, musim lalu kan ada juga pemain-pemain baru yang masuk di musim lalu, tapi sudah bisa langsung memberi gelar juara. Saya pikir ada sistem yang di Persib itu yang sudah ada, yang membuat para pemain baru itu bisa terbantu kalau mereka main untuk musim pertama. Tapi nggak tahu, ini kan pelatihnya juga baru itu, meskipun asisten pelatihnya Boyan kan, tapi bagaimanapun ini pelatih yang baru musim ini menjadi full pelatih kepala musim nanti kan. Itu yang akan dihadapi kalaupun Sandi atau Ragnar benar-benar masuk ke Persib. Saya pikir soal kedalaman ya, bagaimana Persib ingin mendatangkan pemain-pemain yang mungkin sama seperti yang lalu, bahwa sebuah klub kalau ingin untuk juara, apalagi tampil di beberapa turnamen kan, karena Persib ini menghadapi acara turnamen-turnamen yang padat yang akan dia ikutin kan. Jadi perlu kedalaman skuad yang oke. Ya di starting 11 atau yang ada di bench, dan perlu bagi pelatih juga akan melihat ini bisa tampil di liga, ini bisa tampil di ACL. Tuh kan banyak yang di ASEAN klub ya, antar klub ASEAN. Jadi dia harus bisa memilah-milah. Jadi kedatangan Ragnar dan Sandi ya saya pikir oke untuk bisa. Coba kan mereka harus bisa bersaing di klub. Ya belum menjadi jaminan juga bahwa mereka datang itu langsung starter, langsung bisa bermain. Ya kalau Persib bisa mendatangkan pemain-pemain asing yang top-top juga kan, itu yang menjadi persaingan yang ini, tantangan buat Sandi dan tantangan buat Ragnar. Dan satu hal saya pikir yang harus diantisipasi juga oleh manajemen misalnya mereka jadi berlabuh adalah soal kebugaran kedua pemain tersebut. Karena ini kan rentan cedera ini, dua-duanya. Dua-duanya ya. Ya kan? Itu yang harus dilihat. Artinya mungkin ada tes medis yang benar-benar dilihat. Ya boleh dibilang kalau Sandi ya, kita tahu bersama lah dengan Ragnar. Hampir lebih banyak itu melewatkan waktu dengan cedera yang panjang. Apalagi sembuh, tapi kena sedikit cedera lagi. Ragnar sempat lama cedera ya. Musim lalu ya, sempat kena virus apa gitu. Betul. Jadi itu yang harus dilihat juga kan. Pemain sih bagus. Tetapi kalaupun dikontrak misalnya dan lama untuk tidak bermain kan rugi juga. Artinya makan dalam tanda kutip ya, gaji buta lah untuk bisa di sana. Karena untuk mendatangkan itu kan lu mesti main dong. Betul. Tapi kalau udah nggak main 6-7 bulan, apalagi satu musim nggak main, tapi sudah ada kontrak, sayang gitu loh. Jadi harus dilihat dengan baik. Mudah-mudahan mereka dalam keadaan bugar, semua fit, siap tempur dan bermain di klub papan atas seperti Persib, dan Persib tidak akan mengalami kesulitan. Bagi pelatih baru, pengganti Boyan tidak akan sulit untuk bisa menentukan formasi, skema permainan dengan adanya misalnya Sandi datang, dengan Ragnar datang, terlepas itu tim semua pemain-pemain bagus kan mereka datang kan tidak mengganggu kuota pemain asing. Karena mereka warga negara Indonesia. Ya kan? Sama seperti Tom dan Eliano. Jadi kalau dengan tambah misalnya ada kuota 11 masih tetap bertahan, untuk Adasan kan lebih mewah. Makin kuat dengan adanya Ragnar dan jadi bagi pelatih itu enak dia. Dia bukan pusing memikirkan kekurangan pemain. Dia pusing melihat bahwa kelebihan pemain dan pemain-pemain ini bagus-bagus semua. Jadi tinggal tergantung siapa yang bugar untuk dimainkan. Sesuai dengan lawan, tentunya akan dilihat lawan mana untuk memainkan. Jadi itu enaknya. Karena persaingan misalnya kalau di kiri, misalnya Ragnar, kan mungkin ada Sadil di sana. Misalnya kalau Ulian Barros masih ada, misalnya kalau masih ada, kalau dia dilepas ya tentunya ada datang yang baru, misalnya Menalo bisa datang pemain winger. Kan ada persaingan. Kalau 3-4 orang di situ, harus menunjukkan kelas yang benar-benar bagus untuk bisa masuk di dalam starting 11. Benar. Ini dengan kehadiran dua pemain diaspora ini tentunya mungkin bikin senang John Herman mungkin ya. Karena kita tahu kan di AFF bulan Juli tanggal 24 Juli mulai kan Timnas Indonesia kan main di AFF kan. Dan dengan kehadiran dua pemain ini otomatis membuka peluang mereka nggak buat main di Piala AFF, karena John Herman beberapa kali mengonfirmasi ya dia bakal pakai pemain Super League gitu. Ya pastilah kalau bisa dua-dua ini sudah memang pasti terdaftar dengan resmi, ya bisa aja dipakai. Kan tidak mengganggu bahwa Ragnar sekarang masih ada di Dender, sudah nggak ada kok. Ya kan? Sandi pun kalau dia masih di Thailand masih bisa bermain sebenarnya. Iya kan? Apalagi dia sudah di Persib, sudah diumumkan secara resmi, sudah layak untuk bermain. Dan bagi John Herman tersenyum lah.
Enak lah. Ya kan ada Sandi sama Ragnar bisa bermain. Makin gila. Lebih kuat dong. Kita sudah ada Tom, ada Eliano, ada Jordi, ya kan, ada Ivar Jenner. Habis Vietnam Thailand itu. Saya pikir ya begitulah. Apalagi kan ini bermain di Indonesia kan. Iya. Karena sesuai dengan tanggal main tanggal 3 itu Vietnam yang akan ke sini kan. Oh iya, 3 Agustus 3 ya? Agustus. Di Pakansari. Iya, Pekansari. Jadi kita 2 kandang, 2 tandang kan. Tandang kita cuma melawan Timor Leste dan Singapura. Timor Leste mungkin di Kuala Lumpur. Dan main di Stadion Nasional Singapura kan dengan Singapura. Iya, kita pembukaan dengan Kamboja kan tanggal 27. Iya. Jadi yang paling utama ya adalah Vietnam. Dengan kemewahan ada Ragnar dan Sandi, wah kuat. Di kiri misalnya ada Sain Patinama, bagus kan. Doni tinggal dorong ke tengah. Betul. Udah dengan 3-4-3 juga bagus bermain. Dan bagi John Hetman, dia senang. Sangat senang lagi, bukan senang, pakai sangat lagi. Iya kan? Karena dia tidak pusing lagi memilih pemain untuk semua bagus. Jadi kalau dipilih 26 pemain misalnya Mas, itu semua bagus-bagus semua yang akan datang. Wah, jadi enak buat kita untuk bisa mengejar impian target juara di Piala AFF yang selama ini kita tidak dapatkan karena selain 6 runner up lah. Betul. Nggak enak kita mau sebut sebenarnya nggak enak. Iya kan? Jadi ya ini kesempatan bagi John Hetman. Kalau dia bisa melakukan itu, ini kan yang tidak dilakukan oleh STY kan. 3 kali ikut, gagal semua kan. Sekali dong final. Ya, sekali dong 2020 kalau salah ya. 2020. Final ya, setelah itu gagal. Nah sekarang bagi John Hetman terbuka kan. Kalau dia bisa mencapai itu, wah luar biasa. Orang mau bilang piala Ciki lah, piala apalah. Tapi ini pertama kali Hetman bisa mengantar juara. Betul. Tidak dilakukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya. lain. Kita nggak usah sebutkan pelatih-pelatih itu siapa. Tahulah semua netizen itu siapa pelatih kan. Jadi John Hetman yang akan ke depan, dan ini menjadi batu loncatan yang bagus untuk menuju ke FIFA Asian Cup di September dan Oktober. Betul. Itu baru full tim tuh. Itu baru full tim karena gabungan di antara misalnya nih juara Piala AFF. Ya dengan Jai Ises dan kawan-kawan. Itu lebih mewah lagi. Itu tambah pusing dia. Ya kan? Untuk waduh ini sudah mewah semua kan. Karena di situ juga kan nantinya akan melihat nggak lama lagi dari situ kan 3 bulan lagi Piala Asia. Betul. Januari Februari. Jadi kuat, apalagi kalau udah masuk Mitchell Baker sudah masuk, Fikri masuk, mungkin siapa lagi yang akan datang, ada 3-4 orang misalnya, kan? Entah Tristan Goyer, Mau siapapun lah itu. Siapapun, Mau Dinsan Berhen lah datang, Ulrich bisa datang semua. Gila itu sih. kan makin top gitu loh. Jadi ya, oke lah dengan Sandi datang ke Indonesia. Enak lah buat John Hetman. Betul. Untuk tim nasional, membantu buat tim nasional dan sekaligus membantu buat Persib lah. Betul. Iya kan? Ini Mas Erwin, Bung Ropan, kita tahu ketika hari Senin perkenalan back baru Persib itu Gabriel Mutombo, CEO Deputi PT PBB Pak Adit bawa jersey Messi kan. Kita tuh mikir jersey timnas Argentina dengan nama punggung Messi nomor 10, dalam otak kita pasti Peralta nih. Mariano Peralta kan kita tahu nomor 10 dari Argentina, nomor 10 di Borneo. Rumor kencang banget bakal ke Persib Bandung kan. Dan juga rumor terkini malah kabarnya kode-kode itu mengarah ke Alexis Mesidoro gitu. Kita tahu gelandang Dewa United yang musim lalu sebenarnya bagus banget, dia golin berapa 10 gol 6 assist kalau nggak salah, dan itu bikin Dewa United sebenarnya dengan komposisi pemain bintang harusnya Dewa bisa dapat hasil lebih bagus ya, tapi sayangnya kan hasilnya nggak terlalu optimal. Nah ini kalau misalnya benar Mesidoro ke Persib Bandung seperti apa Mas Erwin Moropan? Mesidoro itu dulu di Persis ya. Dari di Persis itu sebenarnya udah kelihatan kalau bagus ya, kualitas individunya bagus gitu ya. Dan namanya kan ear catching banget ya, Messi gitu. Messi saya Mesidoro gitu. Dulu Bida Messi. Ya, Bida Messi di Persib dulu ya. Juga. Ada di Persib. Bagus mainnya, sejak dari Persis udah kelihatan dan ketika main di Dewa juga makin kelihatan dengan gaya main ya kurang lebih mirip sama Peralta kan. Jadi saya pikir kalau misalnya benar masuk ke Persib ya ini menjadi salah satu tambahan kekuatan yang bagus. Ya kalau misalnya dia dimainkan di tengah, ada Tom di situ bisa bagi posisi dengan Mark Locke juga gitu. Mungkin posisinya akan sedikit lebih ke depan dan itu bagus sih kalau menurut saya ya kalau misalnya dia benar-benar di Persib ya. Kalau Tom masih ada dan Mark Locke masih ada ya. Ya 3 di tengah itu makin kuat. Iya, oke. Ya, untuk Persib posisi sekarang gitu. Ya. Gimana Bung Ropan? Iya, kalau Mesidoro misalnya ya datang, bisa saja pelatih sekarang yang baru ini bisa memainkan false nine. Oh, false nine. False nine tanpa striker, misalnya di depan kalau Peralta juga ada kan. Bisa Peralta sama Mesidoro, bisa dibayangin bagaimana kombinasi 2 pemain itu kan. Gila, itu jadi luar biasa. Di belakangnya Tom Haye.
di belakang dua orang itu. Kan bermain dengan pemain seperti itu, ya apalagi kalau di kiri ada Ragnar kan, makin kencang itu kan mainnya. Jadi ya kita tunggu apakah benar misalnya Mesidoro akan muncul dan juga dengan Peralta akan terkabul. Dan ini memang kalau saya nggak bisa dibayangkan lah, kalau gila benar kalau dua itu bergabung jadi satu, bermain tanpa striker pun tetap gacor, tetap kuat. Yang karena kan dua-dua bisa bikin gol. Bener banget. Mau Peralta kita sudah nggak bisa terbantahkan lah di Borneo bagaimana dia sebagai pencetak gol. 20 gol, 14 assist. 14 assist. Lebih hebat dari striker Borneo kan. Lebih kalau bisa ya kan pencetak gol tertinggi dong dengan assist tertinggi. Bayangin seorang gelandang loh. Nggak main-main itu kan. Jadi wajar kalau dia jadi pemain terbaik kan di Liga Super kemarin. Kemudian didukung lagi oleh Mesidoro. Dan ini Argentina kan. Argentina Connection. Yang megang bola bagus. Yang visi bermain bola tuh jelas sekali. Passing-passingnya udahlah oke punya. Kombinasi ditambah dengan Tom di belakang dua orang itu kan. Wah, top banget. Bagaimana kita nggak bisa bayangin lah itu. Tentang kekuatan Persib kalau dengan ada dua itu. Ya, karena memang ya wajar. Karena Persib bukan karena mereka punya uang, bukan. Artinya sebuah klub juga kalau benar-benar untuk ingin jadi hebat memang harus punya segalanya kan. Finansial harus kuat dan juga kedalaman squad itu harus kuat semua. Kalau perlu ada 30 pemain bagus-bagus semua. Yang ada sehingga mereka bisa tampil maksimal di turnamen-turnamen yang mereka inginkan. Karena bagi Persib begini, mereka bukan berarti mereka akan melepas Liga Super yang sudah hat-trick mereka lakukan. Tetap mereka akan fokus juga. Tapi sekarang kan targetnya itu sudah bergeser di ACL 2. Ketika mereka kemarin juara grup dan gagal, ya sama Ratchaburi ya, gagal, ya Pasti jadi cara yang lebih tinggi. iya dong, harus sekarang levelnya sudah ke situ. Masa mau Liga Super lagi? Ya, itu dia. Iya kan? Bukan berarti mau melepas, bukan. Tetap itu akan jadi juga incaran mereka. Karena kalau di Liga Super mungkin ya nggak ada saingan kalau sampai Mesidoro bergabung sama Peralta. Saya pikir udah nggak ada matinya, nggak ada obatnya itu. Berarti kuatrik dong. Bisa saja. Bisa saja. Tapi sekarang harus lebih tinggi dong. Iya, betul. Yang ada di depan adalah hasil 2. Dan itu yang diinginkan oleh mungkin Mesidoro sama Peralta. Kenapa mereka bergabung? Karena peluang mereka untuk tampil di Asia memungkinkan. Mungkin bisa ketemu dengan pemain top. Ronaldo katakan bisa mereka ketemu banyak. Pemain top yang mereka akan saling berhadapan kan. Jadi salah satu poin tertinggi kenapa mereka ada di Persib. Iya. Itu, ya. Karena di antar klub ASEAN juga kan Persib ikut kan bersama Borneo masalahnya. ASEAN Cup ASEAN Cup Championship. Iya. Benar. Jadi ada banyak. 4 kompetisi Persib. 4 kompetisi. Piala Presiden? Ya, Piala Presiden pramusim kan? Iya, pramusim kan? Iya. Piala Indonesia. Piala Indonesia juga. Iya. Benar. Dan itu Persib ya butuh skuad yang dalam kan? Itu dia saya bilang. Benar. Karena kalau ada cedera atau akumulasi, gimana? Ada pelatihnya. Tapi kalau 30 semua bagus, enak bagi pelatih kan? Banget. Nggak usah pusing-pusing. Nggak usah pusing. Lu cedera, masih ada satu. Iya kan? Di timnas Indonesia juga seperti itu kan, makanya ketika Indonesia udah punya banyak back kuat ya nggak ada salah naturalisasi tetap asalkan pemain itu memang punya kualitas kan. Iya, itu kan dibilang oleh Pak Ketua kan bahwa bukan cuma 1x11, 2x11, nggak perlu 3x11 yang ada pemain-pemain tutup semua. Itu bagus kalau kita ingin menuju tim nasional, ingin menuju lebih baik untuk membuka peluang lolos Piala Dunia ya harus punya pemain-pemain yang baik juga. Baik.